Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, adik-adik peserta Olimpiade Sains Nasional jenjang SMP yang berbahagia. Salam dan bahagia ya. Tentunya semua semangat di dalam mempersiapkan tes seleksi tingkat kota atau tingkat kabupaten jenjang SMP OSK ya, yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 17 Mei 2023. Gimana nih persiapannya ya? Nah, baik adik-adik, mari kita belajar dari channel ini. Sebelumnya Bu Eli akan memberikan informasi tentang silabus sebagai kerangka materi apa saja yang perlu kita fokuskan untuk kita pelajari pada persiapan OSN, khususnya mapel IPA jenjang SMP tahun 2023. Nah, sebelumnya mohon bantuan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Nah, ini adalah silabus OSN SMP yang dikeluarkan oleh Puspersnas, Pusat Prestasi Nasional. Ini ada di bawah Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi ya. Nah, ini silabusnya tahun 2022 memang, tetapi ini sama dengan tahun 2023. Jadi sama ya adik-adik ya. Artinya kita mengacu pada ini saja ya. Nanti filenya bisa diunduh di bagian deskripsi ya. Jadi kita melihat di sini, ini ada kata pengantarnya, nanti silahkan dibaca, ada daftar isinya, ada 3 ruang lingkup mapel yang diujikan, bidang matematika, bidang IPA, dan IPS, ilmu pengetahuan sosial nih. Adik-adik memilih yang mana ini ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan memberikan silabus yang IPA saja dulu ya. Nah, baik adik-adik, seperti ini nanti dibaca ya, kita menuju ke bidang IPA ya adik-adik ya. Nah, OSN SMP untuk bidang IPA, MTK, IPS ini bisa diikuti oleh kelas 7 dan 8 ya, atau kelas 1 dan 2 SMP, atau kalau di kurikulum Merdeka itu di fase D1 dan D2 ya. Nah, ini bidang IPA-nya. Nah, topik pertama itu adalah menerapkan besaran satuan dan konsep serta prinsip pengukuran untuk menganalisis data dan gejala fisik yang sedang dipelajari ya. Jadi materinya adalah materi besaran, satuan, pengukuran, besaran pokok, besaran turunan ya, beserta dengan satuan dan cara pengukurannya ya. Ini satuan pokok, satuan turunan ya, misalnya panjang, kemudian waktu, masa sebagai besaran pokok, dan ada 7 besaran pokok dan itu dikembangkan menjadi sekian besaran satuan ya. Kemudian ada SI, sistem satuan internasionalnya, standar satuannya, konversi satuannya, bagaimana mengubah dari kilogram per meter kubik ke gram per sentimeter kubik seperti itu dan lain-lain ya. Lalu ada alat ukurnya, mistar, jangka sorong, mengukur menggunakan mikrometer, skrup, neraca, stopwatch, termometer, ampermeter, dan voltmeter, serta ketidakpastian hasil pengukuran, penerapan besaran dan satuan dalam mengukur pertumbuhan dan variabel fisiologis pada makhluk hidup ya. Ini lingkup materinya. Nah, yang kedua ini menganalisis sifat termal dan kimiawi bahan serta pengaruh kalor terhadap bahan. Ya, materinya adalah zat dan kalor ya. Nah, ini adik-adik kalau di kimia ini namanya termokimia ya. Dan lingkup materinya ini menurut Ibu ini kimia, termasuk ini beraroma kimia ya. Ingat IPA itu ada 3 bidang utama, 3 bidang pokok yang dipelajari di jenjang SMP dan SMA, yaitu biologi, kimia, dan fisika ya. Nah, zat dan wujudnya, atom, unsur, molekul, dan senyawa, larutan dan campuran, reaksi kimia asam basa dan garam, zat aditif dan adiktif atau psikotropika. Ya, ini 1 sampai 5 nih kimia ya. Kemudian perubahan fisik, kalor dan perubahan temperatur, kalor jenis dan kapasitas kalor, kalor dan perubahan wujud, menguap, mengembun, membekuk, melebur, menyublim, mengkristal ya. Pemuaian ini adalah kimia fisik ya. Jadi penjelasan baik kimianya ada dan penjelasan
Fisikanya juga ada ya. Lalu di sini perubahan kimia ini persamaan reaksi kimia setara, konsep reaksi kimia sederhana, misalnya reaksi fotosintesis, reaksi fermentasi, reaksi pembakaran, pernafasan atau respirasi dan lain-lain ya. Kemudian kimia dalam kehidupan sehari-hari ini jelas-jelas materi kimia. Kemudian yang ketujuh ini adalah perpindahan kalor, konduksi, konveksi, radiasi ini lebih berbau fisika ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Ketiga, menerapkan konsep dan prinsip transformasi dan konservasi energi. Ini materi energi ya. Dan ini berbau fisika. Ada sumber energi, usaha, energi kinetik, energi potensial, transformasi energi, hukum kekebalan energi mekanik, daya, energi terbarukan, metabolisme, respirasi, fotosintesis ya. Makanan sebagai sumber energi, bagaimana makanan diolah dalam tubuh melalui reaksi oksidasi, respirasi seluler ya. Nah, pernafasan itu adalah reaksi kimia ya, pencernaan makanan ya, reaksi katabolisme dan anabolisme bla 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 ya. Seperti itu. Lalu gerak dan gaya ya, ini belajar tentang konsep dari menganalisis gerak benda dan pengaruh gaya terhadap gerak benda berdasarkan hukum-hukum gerak ya. Besar fisik pada gerak benda, gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabolik, jenis gaya, hukum Newton tentang gerak, pesawat sederhana, sistem gerak pada makhluk hidup ya. Next, menerapkan konsep dan prinsip mekanika pada saat cair dan menganalisis proses yang terjadi pada sistem biologi. Nah, di sini kita belajar fluida ya, fluida zat alir ya. Fluida statis ada tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, hukum Archimedes, tegangan permukaan, meniskus dan kapilaritas, fluida dinamis, aliran fluida pada makhluk hidup, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem gerak, sistem transport pada tumbuhan ya. Next, keenam, menganalisis konsep dan prinsip getaran, gelombang mekanik dalam teknologi dan kehidupan sehari-hari. Di sini materinya adalah getaran, gelombang, dan bunyi. Getaran harmonik sederhana, gelombang mekanik, gelombang bunyi, sistem pendengaran, sistem sonar hewan, sistem navigasi pada migrasi hewan. Jadi dihubungkan antara fisika dan biologi ya. Nah, ketujuh, menganalisis prinsip dan konsep cahaya dan optika pada alat-alat optik ya. Jadi materinya adalah tentang cahaya dan optika ya. Lingkup materinya adalah cahaya, optik geometrik, optik fisik, alat-alat optik, mata dan mekanisme kerja mata ya. Nah, ini dia menerapkan konsep serta prinsip kelistrikan dan kemagnetan serta menganalisis karakteristik rangkaian arus ya. Kelistrikan dan kemagnetan ya. Di sini ada listrik statis, meliputi gejala elektrostatis. Dan ini adalah ada hubungannya dengan kimia juga ini ya. Bagaimana kerapatan elektron dari sebuah objek yang lebih rapat elektron, maka elektron itu mengalir dari situ. Dari yang lebih rapat elektron ke yang kurang rapat elektron. Kemudian muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik statis ya. Lalu yang kedua, isolator, semikonduktor, konduktor dan superkonduktor ya. Dan arus tegangan serta hambatan listrik, rangkaian arus searah, hukum Kirchhoff, energi dan daya listrik, magnet dan sifat-sifatnya, medan magnet di sekitar penghantar berarus listrik, gaya magnet pada muatan yang bergerak pada medan magnet, gaya magnet pada penghantar berarus yang berada dalam medan magnet. Terus ada gaya gerak listrik, gegel induksi, transformator atau trafo, arus listrik pada sistem saraf. Jadi ada sistem saraf yang merupakan terpadu ya antara IPA terpadu antara biologi dan fisika. Keren nih ya. Nah, kesembilan, menganalisis sistem tata surya dengan menerapkan hukum-hukum gerak dan menganalisis struktur bumi dan fenomena fisis yang terjadi padanya ya. Di sini ada ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ya. Lingkup materinya meliputi sistem tata surya, matahari, bumi dan bulan, struktur bumi, fenomena gempa tektonik, gunung api dan tsunami. Kemudian lapisan atmosfer ya. Nah, ke-10, menganalisis data ciri makhluk hidup, asal-usul makhluk hidup dan faktor-faktor biotik dan abiotik yang mempengaruhinya. Dan ini berbau biologi banget nih, ya. Adik-adik, makhluk hidup dan lingkungannya meliputi apa? Asal-usul makhluk hidup. Jadi ada teori ya, teori asal-usul makhluk hidup ya. Ciri-ciri makhluk hidup, perbedaan makhluk hidup dan benda mati.
Pengukuran faktor abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup ya, dan biotik yang hidup. Interaksi faktor abiotik dengan abiotik, faktor biotik dengan abiotik, dan faktor biotik dengan biotik. Next, yang ke-11 yaitu menerapkan konsep dan prinsip pengelompokan makhluk hidup untuk memahami konsep evolusi keanekaragaman makhluk hidup dan pelestariannya ya. Jadi materinya di sini adalah keanekaragaman dan pengelompokan makhluk hidup. Nah, lingkup materinya ada dasar-dasar klasifikasi, keanekaragaman tingkat gen, spesies, ekosistem, 8 dunia makhluk hidup ya, tentu ada kingdom di sini ya. Kingdom plant, kingdom animal ya. Terus penyebab terjadinya keanekaragaman makhluk hidup, evolusi, usaha-usaha dan pentingnya pelestarian, metode dan teknik klasifikasi ya. Ke-12 menganalisis struktur dan fungsi sel, peranan sel dan organisasi kehidupan ya. Organisasi kehidupan meliputi struktur, bagian utama dan fungsi organel. Jadi ada organel-organel sel, strukturnya seperti apa, fungsinya untuk apa ya. Transportasi pada sel, difusi dan osmosis, perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, eukariot serta sel bakteri prokariot, konsep tingkatan organisasi kehidupan, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, ya urutan ya, sel dulu, jaringan, sel-sel membentuk jaringan, jaringan-jaringan membentuk organ ya, kemudian organ berhubungan dengan organ yang lain, organ A, organ B, organ C membentuk sistem organ dan akhirnya membentuklah suatu individu ya. Nah, nomor 13 menganalisis dinamika ekosistem, permasalahan lingkungan dan usaha-usaha konservasi lingkungan berdasarkan konsep dan prinsip ekologi ya. Jadi di sini tentang materi ekologi ya, lingkup materinya meliputi konsep spesies itu apa, populasi itu apa, komunitas, ekosistem dan yang paling luas biosfer ya. Lalu peran dan saling ketergantungan organisme dalam ekosistem ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan makhluk hidup. Siklus biogeokimia, peranan organisme tanah. Ini siklus biogeokimia nih yang kimia banget nih ya, sahabat kimia ya. Adik-adik ya, peranan organisme tanah, pengukuran kesuburan tanah, pentingnya tanah dan organisme yang hidup di tanah untuk keberlanjutan keberlanjutan apa kehidupan ya. Nah, kemudian daya dukung lingkungan, kemudian habitat dan adaptasi makhluk hidup. Lanjut lagi, di sini ada konsep seleksi alam, konsep pencemaran lingkungan dan usaha-usaha penanggulangannya, dampak kegiatan industri terhadap lingkungan, hubungan kepadatan manusia terhadap kebutuhan air bersih, udara bersih, pangan, lahan, kesehatan, dan kualitas lingkungan hidup ya. Permasalahan lingkungan lokal, nasional, regional, dan global, pemanasan global dan dampak bagi ekosistem, konservasi lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, adik-adik, kita menuju masih di biologi ya. Menganalisis struktur dan fungsi sel, jaringan, organ pada tumbuhan dan penyakit pada tumbuhan ya. Jadi di sini ada struktur dan fungsi tumbuhan, ada sel, jaringan, organ pada tumbuhan, struktur serta fungsi organ tubuh tumbuhan, pemanfaatan prinsip tekanan pada transportasi tumbuhan, jenis hama dan penyakit yang umum menyerang tumbuhan ya, menganalisis bagian fungsi dan proses-proses metabolisme pada sistem organ, keterkaitan fungsi antara beberapa sistem organ, kelainan dan penyakit ya. Kemudian sistem-sistem pada manusia dan hewan, sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem pernapasan, sistem peredaran darah, sistem saraf dan indera, sistem gerak, sistem imun, sistem reproduksi, keterkaitan antar sistem organ dan homeostasis, kelainan dan penyakit pada sistem organ ya. 16 menganalisis data proses pada pewarisan sifat. Nah, ini bagian yang cukup rumit ya pada biologi. Pewarisan sifat genetika ya, konsep materi genetik DNA. Apa itu? Bagian paling kecilnya ya. Gen dan kromosom, apa hubungannya ya? Kemudian antara DNA, gen dan kromosom itu hubungannya bagaimana dan seterusnya. Konsep resesif, dominan dan intermediate, dominansi tak lengkap. Penyakit genetik, konsep resesif, dominan dan intermediate, dominansi tak lengkap. Penerapan pewarisan sifat pada pemulihan makhluk hidup dan apa itu mutasi. Nah,
17. Menguasai konsep, prinsip, dan perkembangan bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Di sini ada bioteknologi ya, konsep bioteknologi dan cabang-cabang ilmu biologi yang berperan di dalamnya. Produk bioteknologi konvensional dan modern yang ramah lingkungan, misalnya fermentasi, ya pembuatan yogurt, nata de coco, wine, ya tempe, tauco, itu yang konvensional ya, termasuk pada tanaman-tanaman, pemuliaan tanaman ini yang modern ya. Manfaat dan dampak bioteknologi. GMO ini terkenal nih ya, genetically modified organism, aplikasi teknologi reproduksi, bayi tabung misalnya ya, aplikasi bioteknologi pada sektor pangan, kesehatan dan lingkungan ya. 18. Menganalisis data forensik untuk memecahkan kasus kriminal dan sengketa ya. Jadi di forensik ini kita belajar tentang penerapan sains untuk mengungkapkan kasus kriminal, sidik jari dan sidik jari DNA, identifikasi dalam forensik, penentuan jenis kelamin, tanda-tanda kematian, tanda penyebab dan cara kematian, perkiraan waktu kematian korban, pemeriksaan korban kriminalitas, pengambilan sampel di tempat kejadian perkara. Wah, ini tentang kriminal nih ya. Dan di sini ada kimianya juga nih, ya. Adik-adik, nomor 19, melakukan eksperimen, menganalisis data dan mengkomunikasikan hasil eksperimen. Nanti ada eksperimennya itu, uji eksperimennya pada saat tingkat nasional ya. Di sini ada merancang percobaan, menggunakan alat ukur sederhana, merangkai alat percobaan, melakukan observasi, mengumpulkan data, mengolah data, menginterpretasi data, menarik kesimpulan, memahami dan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja ya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi untuk IPA itu ada 19 topik ya. Nah, ini banyak banget ya, tapi jangan khawatir ya kalau dipelajari dengan perlahan dan semangat tentunya ya. Semoga ya adik-adik bisa apa namanya? Bisa ada telepon ya adik-adik ya. Eh, Adik-adik bisa mengerjakan dengan baik ya. Seperti itu ya adik-adik semua ya. Nah, jadi terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat, semoga lancar mengikuti tes seleksi OSK, terus lanjut OSP hingga OSN ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.